Shema Yisrael Adonai Elohenu Eka. Halo, selamat hari Minggu saudaraku. Kembali dengan jumpa dengan saya ya, Pendeta Paulus John Supatio. Saya minggu ini akan kembali membagikan apa yang menjadi hati saya. Ya, firman Tuhan berkata bahwa yang baru tidak boleh dicampurkan dengan kirbat yang lama. Karena jika itu terjadi, maka kirbat akan koyak dan akan menjadi sia-sia. Artinya adalah itu tidak boleh mencampur adukan pola pikir kita ataupun pengajaran-pengajaran yang tidak berakar pada kasih karunia. Kalau kita bicara kasih karunia, itu berarti bicara tentang Yesus manusia sendiri, pribadi daripada yang hidup dan itu sendiri. Buka bersama dengan saya Wahyu 3 ayatnya itu 15 hingga 16. Untuk berkata demikian, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau engkau panas. Jadi karena engkau suami kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Yesua ini kita tidak suam dan tidak mencampurkan yang dingin atau yang panas. Artinya begini, paradigma Yunani dan paradigma Ibrani itu sebenarnya tidak bisa dicampurkan. Karena kalau kita bicara paradigma dari Helenis, ini sedang bicara tentang filsafat. Karena banyak filsafat dunia yang sebenarnya itu berkaitan dengan akar Ibrani. Akar Ibrani itu apa? Akar Ibrani itu adalah perspektif yang diajarkan oleh para rabi-rabi mulai dari zaman daripada Nabi Moshe atau Musa sampai kepada kedatangan Yesua manusia yang pertama dan kemudian seperti Rasul yaitu daripada Yakobus atau James ya. Yakob ini ya Rasul mengajarkan dari akar Ibrani itu tapi mesianik, jadi yang tidak menolak kepada Yesua karena ada banyak penjilat ataupun boleh dikatakan lebih jujur adalah banyak sinagog yang tidak menerima Yesus sebagai raja, sebagai Tuhan, tetapi hanya sebagai seorang nabi. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayo buka sama-sama saya Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin mengerti perspektif daripada kitab Roma ini, yaitu kita penting mengerti bahwa Rasul Paulus adalah seorang nabi yang kuat sekali dasar pada akar Ibrania. Tapi di sisi lain Rasul Paulus juga adalah seorang jenius yang menguasai filosofi Yunani dan filsafat-filsafatnya. Ini berarti berbicara tentang bahwa apa yang dikatakan Rasul Paulus segala sesuatu dulu yang dikenal itu dianggap sama dengan Kristus Yesus Mesias. Kalau ini sama, jadi berbicara tentang kasih karunia ketika yang baru itu datang, ketika pengertian dari hikmat itu meniadakan itu. Maka saya menghimbau, saya mengencourage rekan-rekan sekalian agar kita dengan penuh rendahan hati kita melepaskan paradigma itu, kita melepaskan pekerjaan-pekerjaan yang lama supaya kita terus berbaru dan terus sesuatu yang baru ini terus-menerus dan terus-menerus karena kasih karunia bicara tentang Yesus Mesias sendiri. Sebab keselamatan kita itu bukan karena usaha tempat-tempat gajah kita, itu bisa menjadi anugerah pada Tuhan yang berkuasa itu sendiri. Kalau bagi kalian yaitu Yesus Mesias di atas kayu salib. Bahkan kalau kita bisa hidup kudus pun itu karena kita progresif setiap hari dikuduskan, disucikan, dibersihkan sampai pada tempat yang terakhir yaitu suatu ketika kita dipanggil pulang. Itulah kelahiran baru itu proses tidak langsung, tapi seumur hidup kita jadi kudus itu juga anugerah karena sebenarnya kita yang mengerjakan bukan kuat bukan kita sementara roh itu sendiri asalkan dari Bapa. Jadi penting kita memahami bahwa tidak ada satupun itu perbuatan baik dari kita. Kalau kita bisa, kita mampu, kita sanggup, bahkan kita dipercaya dengan posisi yang tinggi dan kayak itu semua karena kasih karunia yang diberikan, karena anugerahnya yang diberikan oleh rohnya di dalam kita. Mari buka bersama dengan saya Efesus pasal 2 ayat 8 hingga 9. Sebab karena kasih karunia
diselamatkan. Bukan hasil usaha, tapi itu yang daripada bukan hasil kerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena Adam, semua manusia jadi berdosa dan dikuasai maut. Namun karena Adam yang terakhir, yakni Yeshua HaMashiach, Anda dan saya melihat kasih karunia dan benar. Nah, prakteknya apa? Prakteknya Anda dan saya yang dibenarkan itu bukan hanya saat ini atau kemarin, tetapi bahkan dosa kita yang akan datang itu sudah tetap diselesaikan di atas kayu salib. Mungkin hanya yang pertanyaan, kok bisa demikian Pak? Ya sederhana, karena karya salib itu 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu, bahkan kita belum lahir. Artinya apa? Bahkan sebelum dosa yang kita perbuat, artinya itu in the future yang kita perbuat itu sudah ditebus, tersucikan. Karena darah itu sekali cukup masalah. Nah, bagian kita apa? Bagian kita sesuai dengan Yohanes 2 ayat 9, yaitu mengakui, meninggalkan. Dan meninggalkan itu bukan kata kita, tetapi anugerah itu sendiri yang memberikan kita melepaskan semua ini. Karena kerjasama dengan Tuhan. Bagian kita hanya menerima, bagian kita hanya mengizinkan dia berkarya, dan kita bersyukur atas keselamatan itu dengan berbual pada kerajaannya. Saksi, menjadi saksi bagi Injil, menangkan jiwa-jiwa yang sekali lagi yang digunakan itu sebenarnya putus dalam perkataan dan perkataan kita. Apakah mungkin bukan kita hanya menabur benih, tapi kelak Yeshua HaMashiach itu yang mengucapkan, itu yang mengucapkan dan mengangkat orang-orang ini pribadi demi pribadi. Saya tetap dengan ini. Kita dibenarkan ini bukan karena melakukan kebenaran, tapi kebenaran itu adalah gift dari surga. Itu melalui Mesias Yeshua Putra Allah, dan tugas kita menerimanya dengan ibadah tadi ya, respon kita itu yang menentukan, sehingga kita harus setiap hari mendeklarasi I am righteousness of God in Christ. Amin. Shema Yisrael Adonai Elohenu Echad.